Anda kan pernah menjadi calon wali kota. Betul. Dan kemudian waktu itu kalahnya kenapa ya? Ada beberapa isu yang akhirnya membuat saya kalah lah gitu ya. Saya sempat waktu itu melejit. Tapi kemudian dengan isu lain saya dihantam, akhirnya saya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID kita harus disiplin, tapi sudah dijaga 2 meter. Sekarang saya buka dulu supaya lebih lega, tapi aman. Negarawan, negarawati, begitu sebutan sekarang di studio saya, di Akbar Faisal Unsensor. Banyak artis atau pesohor, demikian penamaan saya, yang berhasil bermetamorfosis dari artis atau pesohor kemudian menjadi seseorang, apapun itu. Sebagian diantaranya untuk memilih menjadi politisi. Dan ada yang berhasil tanda petik, tapi ada juga kemudian yang tanggung. Mereka masuk ke politik itu karena memanfaatkan hubungan sebab akibat dengan partai politik. Partai politik karena gagal melakukan kaderisasi, mencari orang yang memang bisa dijadikan vote getter. Artis mungkin karena bosan atau ingin mencari tantangan baru, maka menemukan sebuah ruang permainan yang baru bernama politik. Maka bertemulah dua kepentingan itu. Sekali lagi saya katakan, ada yang memang sengaja ingin menjadi seorang manusia politik, tapi ada yang hanya singgah sebentar. Saya punya teman, saya punya sahabat, saya saksinya masuk ke dalam dunia politik, bahkan mungkin lebih dulu masuk di dunia politik dibanding saya. Tetapi selama kami bersama di DPR, dia menjadi seorang politisi beneran. Tiba-tiba saya tidak mengetahui bahwa dia dulunya adalah seorang pesohor. Padahal dia memang seorang pesohor, terkenal sekali pada saat itu. Ada masanya. Hari ini dia menjadi seorang manusia politik. Dan saya undang ke studio saya. Anda pasti mengenal. Dia adalah Nurul Arifin. Selamat malam, Nurul Arifin. Selamat malam, Mbak Akbar. Lama sekali kita tidak bertemu ya. Kita pernah bersama dulu di DPR. Ada satu hal yang Anda lakukan dan saya tidak bisa lupa. Itu yang membuat saya selalu mengingat Nurul Arifin. Ternyata untuk menjadi seorang manusia politik itu memang kita harus melakukan sesuatu. Adalah usul Anda ketika kita rapat dulu di Komisi 2, kita lagi membahas sebuah program besar bernama IKTP. Terlepas kasusnya apapun itu, tapi ada satu usulan Anda yang hebat. Meminta agar kartu IKTP itu dipakai seumur hidup. Itu adalah sebuah terobosan dari seorang anggota DPR. Kayaknya sederhana, tetapi kita bisa memotong kerumitan yang ditimbulkan oleh pemiliknya untuk mengurus perpanjangan, termasuk juga biaya dari negara untuk membuat program baru dan segala macam. Saya tidak bisa melupakan itu. Waktu itu kita kerja keras, bangga kita ya di Komisi 2 waktu itu. Ada Mas Ganjar di situ, ada Yasona Lawli di situ, luar biasa waktu itu. Dan kemudian Anda sempat menjadi seorang calon wali kota di Bandung. Kita akan membahas itu. Nurul Arifin, ada banyak pesohor yang masuk ke dunia politik, tapi tidak banyak yang kemudian bisa menjadi seseorang dan mencatatkan namanya di memori publik. Apa sih problem krusial yang dihadapi oleh para pesohor di dalam dunia politik hingga kemudian begitu sulit? Di DPR sekarang untuk periode kita, ya kita bisa catat ya Nurul Arifin, kemudian Rika Diah Pitaloka barangkali ya. Ya, saya ingat juga Anang Hermansyah, karena saya ingat Mas Anang itu dulu begitu kukuh dan kemudian sampai dimusuhi oleh teman-temannya pemusik ketika membahas undang-undang tentang musik. Saya kembali pada pertanyaan saya, apa problem krusial yang dihadapi oleh teman-teman artis di dalam dunia politik? Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih ya diundang di forum yang bergengsi ini. Karena Anda sebagai hostnya, saya kira semua orang pasti tahu siapa Bang Akbar Faisal, dan juga
tamu-tamu yang pernah diundang ke forum ini. Yeah. Dan kalau saya melihat teman-teman artis lain, saya tidak ingin subjektif ya, coba melihat ini secara realistis begitu. Seorang artis itu adalah seorang yang dipuja, selebritis lah begitu, dipuja dengan banyak fans dan lain sebagainya. Nah, partai politik tadi disebutkan merekrut mereka sebagai vote getter, dan ada bargaining juga kalau sekarang mereka pinter juga nih, oke jadi vote getter tapi saya jadi caleg juga gitu. Nah, ada satu yang saya lihat dari teman-teman artis yang kemudian masuk dan memenangkan pertarungan akhirnya duduk di bangku parlemen adalah pertama tidak merubah perspektif dirinya menjadi seorang politisi begitu. Jadi dia masih melihat orang itu sebagai orang yang memujanya begitu. Tidak melihat bahwa dia dibutuhkan untuk menyumbangkan pikirannya, tapi lebih melihat dirinya dibutuhkan untuk vote getter tadi. Jadi lebih pada pemujaan fisik ataupun ya fans begitu ya. Dan juga mungkin tiadanya keinginan untuk belajar. Jadi cukup puas dengan kondisinya, dengan dirinya pada saat inilah begitu. Sehingga proses pembelajaran sebagai politisi itu tidak berjalan, tapi tetap menjadikan dirinya itu tetap selebritis, tetap artis begitu. Itu yang saya lihat. Jadi reformasi dirinya itu tidak berjalan gitu ya. Jadi tetap sebagai artisnya itu yang muncul. Dalam kasus-kasus ini saya tidak menyebutkan nama, tapi kita bisa melihat transformasinya belum berjalan gitu. Kita melihat sosok artisnya itu. Saya melihat teman-teman artis, selebritis yang kemudian berhasil menjadi politisi, karena mereka ada kesungguhan, ya, ada kesungguhan mau belajar dan justru menjawab tantangan dari cynical publik tersebut. Mungkin seperti saya, seperti Rike, kita ini ingin menjawab tantangan orang-orang yang mengatakan bahwa artis bisanya apa sih. Nah, kita tipe-tipe yang tidak suka dilecehkan begitu. Jadi kita ingin membuktikan diri bahwa dugaan orang tentang artis hanya bermodal fisik dan ketenaran itu salah gitu. Nah, ini sudah ukuran saya sudah berhasil membuktikan itu. Karena saya tidak mau juga dilecehkan baik di dalam partai ataupun di luar begitu ya. Jadi saya menjawabnya dengan belajar, kemudian juga dengan saya percaya orang sukses itu berteman dengan siapa. Ya. Jadi kalau saya ingin dianggap serius, saya ingin dianggap orang melihat bahwa saya belajar dengan baik begitu, ya saya memilih teman-teman saya. Karena orang akan melihat sekelilingnya begitu. Dan itu juga yang membuat kita menjadi maju dan serius. Jadi saya percaya bahwa keberhasilan saya sekarang karena salah satunya berteman dengan seorang Akbar Faisal misalnya, sehingga saya bisa duduk di sini. Kemudian juga teman-teman lain yang banyak membackup saya untuk menjadi teman diskusi, kemudian juga organisasi-organisasi yang saya pilih untuk bisa masuk sebagai pengurus di dalamnya gitu ya. Saya sekolah di Lemhanas, kemudian menjadi pengurus IKAL. Saya kira itu yang menjadi bagian dari kita untuk mempertanggungjawabkan jabatan yang seperti saat ini gitu. Saya suka pilihan kata pelecehan tanda petik di internal. Baik di partai maupun di lembaga di mana dia bertugas sebagai seorang politisi, katakanlah DPR. Tapi kesadaran tentang mau dilecehkan atau tidak tanda petik tadi itu kok hanya dirasakan oleh beberapa orang ya. Kenapa kemudian tidak belajar lebih cepat agar kemudian itu bisa diputus mata rantai itu? Karena kasihan juga sebenarnya. Saya pernah mendengarkan seorang anggota DPR yang dari artis. Bahkan pada tahun ketiga di DPR mau berbicara, selama semalaman itu dia tidak bisa tidur hanya untuk berbicara dan bertanya dalam sebuah rapat. Itu seberapa besar problem bagi seorang artis sebenarnya untuk berkiprah dengan situasi yang ada. Anda sudah menjawabnya tadi, tapi saya melihat tidak ada proses pembelajaran yang lebih cepat ya. Kenapa begitu ya?
ini masalah kultur ya, sudah panjang dan lama dan menjadi satu sistem dari budaya begitu. Ini sebetulnya terkait dengan budaya patriarki menurut saya, karena membuat perempuan itu menjadi inferior karena didomestikasi begitu, domestifikasi begitu. Jadi perempuan itu di rumah and so on. Dia adalah makhluk nomor 2 dan sebagainya, sehingga membuat perempuan kalau mau bicara itu, ini bukan sebagai artis aja ya, membuat perempuan kalau mau ngomong itu nggak pede. Itu yang justru musuh terbesarnya adalah memerangi diri sendiri dari inferioritasnya itu. Supaya kita berani bicara. Jangan mau bicara mikirnya kepanjangan, takut gue salah, takut ntar orang ngomongnya apa ya, takut dianggap so tahu begitu. Nah, takut inilah yang menjadi tantangan kita. Jadi sebenarnya buat saya juga belajar dari ya teman-teman pria yang ada di parlemen. Kalau ngomong ya kadang-kadang ngomong jeplak-jeplak gitu ya. Kadang-kadang juga buat saya kaget-kaget juga. Wow gila gitu kan. Jadi yang buat saya tidak masuk akal karena Karena berpikir tentang kesantunan dan sebagainya, tapi ternyata itu tidak menjadi beban buat para politisi pria. Jadi saya juga mulai berpikir kalau ada apa yang kita rasakan, omongin aja. Kita masih bicara tentang artis karena kita akan bergerak pada pada kajian yang lebih jauh tentang gender, katakanlah soal itu. Di Amerika Serikat misalnya, atau di negara-negara maju itu, artis-artis itu atau para pesohor itu tidak harus masuk ke politik. Kalau mereka punya agenda, mereka menyuarakan itu dan memaksa para politisi murni untuk menerima agenda mereka dan ikut bersamanya untuk memperjuangkannya. Tidak harus masuk pada politik praktis. Kalaupun ada, sedikit sekali. Itulah kemudian yang terjadi pada beberapa orang yang katakanlah misalnya berbicara tentang penyelamatan satwa liar. Ya, mereka tidak perlu masuk ke DPR. Mereka tidak perlu masuk ke menjadi anggota parpol. Bahwa kemudian mereka masih memilih atau menjadi pendukung salah satu partai, katakanlah apakah dia Republikan atau Demokrat, di Amerika itu sah saja. Tapi jarang sekali yang masuk ingin ke dalam partai politik. Apakah itu berarti sebenarnya mereka juga itu menyukai kekuasaan, tetapi tidak cukup ingin belajar lebih cepat untuk bagaimana mengetahui tentang politik itu ya? Kalau parameternya dari saya sendiri ya, saya bukan ingin kekuasaan. Saya tidak tahu kekuasaan itu kemudian sangat manis misalnya seperti itu. Tapi saya ingin menjawab tantangan. Ya. Karena awalnya saya masuk ke partai politik pun dengan satu dorongan dari teman-teman aktivis kalau mau mengubah satu kebijakan atau ikut serta dalam perubahan masuk ke dalam sistem. Jadi itu yang saya respon dari mereka. Dan kemudian juga waktu itu memang lahirnya Undang-Undang nomor 12 tahun 2004 pasal 65 tentang caleg itu minimal harus 30% perempuan, sehingga saya didorong ke situ begitu. Jadi sebenarnya keinginannya mungkin berbeda-beda ya, Bang Akbar ya. Tapi bahwa saya meyakini bahwa politik itu adalah panggilan. Nggak bisa juga setiap orang ini jadi politisi. Kadang-kadang ada yang nggak langgeng begitu, mati di tengah jalan ataupun nggak ketahuan lagi ini atau apapun lah begitu ya. Jadi buat saya itu masalah pilihan ya. Kalau kita melihat ada anak muda yang sekarang menjadi ikon, bahkan ikon dunia lah tentang yang tadi Bang Akbar sebutkan tentang lingkungan hidup dan sebagainya. Saya kira ini sebetulnya tuh waktu kita menjalani kerja-kerja itu kita nggak tahu itu definisinya adalah kerja politik. Kita tidak tahu bahwa itu berimbas secara politik. Kemudian saya meyakini bahwa orang-orang itu bekerja hanya berdasarkan awalnya adalah intuisi. Ada ketidaknyamanan, ada sensitivitas yang keluar, ada empati yang melihat lingkungan. Tapi gimana nih cara ngomongnya gitu ya. Nah, sampai akhirnya mereka bicara dengan jalurnya sendiri, kemudian menghentak begitu banyak perhatian. Saya kira ini yang terjadi pada orang-orang yang tidak menggabungkan dirinya ke politik gitu. Kalau saya memang memilihnya untuk masuk ke dalam parpol ya, ke dalam parpol pertama karena satu kepercayaan bahwa kalau ingin mengubah sistem masuklah ke dalam partai politik gitu. Jadi ya ini akhirnya saya sekolah di situ, saya ambil S2 politik juga gitu. Gitu sih. Jadi menurut saya beda-beda ya alasannya. Nurul Arifin seorang yang dicatat di publik
karena dia total di politik. Sekolahnya di UI malah ngambil politik dan menjadi juga salah satu wakil ketua umum di Partai Golkar. Tadi menarik soal pemberdayaan perempuan. Keberpihakan negara terhadap perempuan untuk berkarir di dunia politik luar biasa loh. Betul. Sudah ada undang-undangnya. Affirmative action itu sudah kita undang-undangkan. Tetapi ini ada catatan dari hasil survei Nagara Institute ya. Katakanlah untuk DPR. Coba lihat. Periode DPR 2019-2024. Nagara Institute, lembaga yang saya pimpin ini menemukan ini jumlah anggota DPR yang terpapar dinasti. 44 diantaranya adalah perempuan. Ya, Nasdem yang paling besar terpapar, terus partainya Nurul 18, kemudian seterusnya dan seterusnya. Ini angka perempuan atau yang secara keseluruhan, tetapi di sini ini ada 44 perempuan. Oh, ya, perempuan. Nah, artinya apa? Sebenarnya affirmative action itu yang kami temukan justru menjadi pintu masuk bagi dinasti politik di dalam politik itu sendiri. Benar. Itu mengkhawatirkan. Apa yang ingin Anda katakan dengan itu? Memang ini imbas dari affirmative action yang pertama. Kemudian juga mungkin ini imbas dari demokrasi ya. Ya demokrasi harus menyertakan perempuan. Tapi perempuannya bukan yang berasal dari dinasti politik. Nah, ini juga satu evaluasi buat kita semua. Defisit saya kira ya. Jadi defisit demokrasi itu sendiri. Karena affirmative action itu membuat 30% menjadikan calon-calon perempuan itu terkait dengan suami, dengan bapak dan sebagainya. Karena Mas, sekali lagi bahwa secara kultur perempuan menjadi makhluk nomor 2 itu membuat perempuan itu tidak berani masuk ke sektor publik, khususnya politik gitu. Kan politik juga didefinisikan dunia yang keras, kejam, kotor dan sebagainya. Sehingga perempuan tuh agak-agak takut gitu. Kecuali orang-orang yang bisa mengatakan enggak, kamu ini aja lihat papa aja misalnya, atau lihat saya, atau lihat bapak, atau lihat whoever lah yang terkait dengan suaminya begitu. Jadi memang di kami juga seperti itu. Ada berapa orang yang istrinya atau anaknya Pak Bupati begitu ya, ada juga. Saya kira ini dulu kita menyebutnya defisit dari demokrasi. Ini bukan hanya di eksekutif, di legislatif ya. Ini juga kami menemukan di di eksekutif. Ini riset terbaru ini ya. Ini riset terbaru. Ini ada 124 yang akan bertarung pada tahun 2020 nanti Desember, beberapa tinggal 5-6 pekan yang akan datang. Dan 29 diantaranya ini adalah istri-istri bupati. Anda kan pernah menjadi calon wali kota. Betul. Dan kemudian waktu itu kalahnya kenapa ya? Kalahnya kehabisan uang. Uang enggak saya, malah ya? Enggak, saya rasa karena saya juga banyak yang membantu ya. Tapi karena unsur Jawa Barat itu pertama daerah yang mungkin sulit lah menerima saya sebagai calon kepala daerah. Udah gitu di daerah saya nggak berani ngomong di sini terus terang ya, karena ada beberapa isu yang akhirnya membuat saya kalah lah gitu ya. Saya sempat waktu itu melejit. Tapi kemudian dengan isu lain saya dihantam, akhirnya saya habis. Saya agak memahami itu, saya mendengar itu. Tapi saya ikut prihatin dengan itu. Tapi kita berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya harusnya kaum perempuan kita berkarir, berbuat di dalam politik. Karena menurut saya politisi perempuan itu kalau melakukan sesuatu itu dahsyat loh. Kita membayangkan masih ada lagi, muncul lagi Marwah Daud Ibrahim, Aisyah Amini, Fatimah Ahmad, ya kan? Kita menginginkan itu. Dan tetapi yang terjadi kemudian, karena kita tadi bicara affirmative action, seperti inilah hasilnya. Ini apa yang ingin Anda katakan dari sini?
seharusnya ada larangan ya. Dan sebetulnya kita waktu di Komisi 2 kelihatannya Kita dulu pernah membuatnya. pernah membuat, Iya. tapi kemudian itu lolos apa enggak ya? Karena kan waktu itu dilarang untuk yang sedarah. Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 kita yang membikinnya dulu. Iya betul. Dan kemudian pasal dinastinya itu pasal 7 huruf R. Itu lolos nggak ya? Saya lupa. Lolos, tetapi digugat oleh kaum oligark, kaum dinasti, dan kemudian Mereka menang di MK. Oh. Saya itu sampai sekarang masih sakit hati loh dengan itu. Padahal itu salah satu undang-undang yang terbaik yang pernah kita bikin. Iya betul, karena Iya. kita kan sama-sama berjuang ya waktu itu Iya. ya, karena ada satu tentang defisit demokrasi, satu tentang kita ingin memberikan ruang kepada orang lain supaya lebih bisa juga mengekspresikan diri sebagai politisi, dan ada ruang di Iya. situ. Kalau begini kan kayaknya diwariskan aja ya. Makanya Tapi ada juga yang mengatakan dari kenapa menang itu karena kan ngomongnya begini. Loh, kalau dia secara kapabilitas bisa, kenapa nggak boleh kan begitu kan? banyak yang menggunakan argumen itu, tetapi kenyataannya tidak cukup kuat untuk melihat problem kita. Betul. Ya, makanya saya pengen tahu dari seorang Nurul Arifin, ini sudah terjadi. Tapi kemudian secara perundang-undangan juga ternyata dibatalkan. Bagaimana kemudian cara agar kemudian ini bisa kita hentikan? Perempuannya muncul menjadi seorang politisi yang tangguh, tetapi tanpa harus dibebani dengan catatan-catatan seperti ini. Saat ini menjadi sulit. Sulit ya, Bang Akbar. Sulitnya pertama, politik itu tidak mungkin tanpa biaya. Oke. Ya. Jadi politik itu memang menghendaki atau mensyaratkan secara finance itu kuat dan biayanya mahal. Saya mungkin bisa saja ingin menjadi ketua partai Golkar gitu ya. Kan itu kan di Golkar itu sangat terbuka, siapapun bisa menjadi ketua umum. Tapi jelas itu tidak mungkin. Jadi terhapus lah gitu. Impian itu misalnya. Kemudian kalau untuk menjadi calon-calon lain, yang pertama kita kalau nggak punya patron susah. Kalau buat perempuan nih tidak punya patron politik susah. Tidak punya modal apalagi. Popularitas ini saya nilai sebagai modal sosial. Kalau itu nggak punya tambah susah begitu. Ya paling mudah memang kalau dia punya hubungan dinasti itu hubungan darah misalnya gitu. Itu lebih mempermudah. Kalau kita tidak punya modal-modal itu rasanya bisa, tapi mungkin sulit sekali ya gitu. Saya tidak membayangkan. Contohnya siapa ya sekarang? Ya beberapa teman saya ada yang berhasil sampai ke puncak dengan kemampuannya. Berarti di sini memang kepiawaian menjadi seorang politisi juga itu harus dibuktikan. Misalnya saya merasa bersyukur alhamdulillah sampai hari ini beberapa kepengurusan dari misalnya Pak AT, Pak JK, Pak ARB, kemudian Pak SN, sampai sekarang Pak AH masih bisa eksis terus begitu. Artinya kecerdasan politik juga harus punya. Kita mungkin nggak bisa sampai atas banget, tapi sebagai wakil ketua umum itu sudah sangat prestasi yang luar biasa buat saya. Karena saya tidak punya patron yang patron saya adalah siapa ketua saya, maka saya akan patuh kepada pimpinan saya itu begitu. Itu prinsip gitu. Nah, jadi apa yang membuat perempuan bisa sampai ke puncak politik? Saya kira dia harus bisa membuktikan dirinya memang capable, ya, dan juga bisa luas begitu, luas. Jadi luas itu penting juga. Saya bisa membayangkan itu. Anda bisa menjadi eksis dan tetap di elit Golkar itu tidak mudah, apalagi Partai Golkar ya. Saya harus memberi apresiasi kepada teman-teman di Golkar yang tetap menjadi sebuah partai dengan kekuatan yang diperhitungkan. Itu tidak mudah, saya bisa merasakan itu. Tetapi pada titik itu juga saya bertanya sebenarnya, kenapa partai-partai kita sekarang ini tampak, karena saya juga masih manusia parpol ya, tampak semakin berpaling dari masyarakat yang dipilihnya. Saya bisa memberi satu contoh. Hari-hari ini banyak yang terjadi di Republik ini. Tetapi yang kita lihat, setidaknya itu yang saya tangkap dari masyarakat dengan seluruh media sosial yang saya miliki, dan saya yakin Nurul juga mengikuti itu,
bagaimana keputusan-keputusan politik partai politik itu seperti berpaling dari masyarakat. Maksudnya berpaling gimana? Masyarakat menginginkan apa, tetapi partai politik memutuskan apa. Mungkin kita bisa bicara tentang undang-undang Omnibus Law, menggali lebih jauh soal itu. Karena kalau tidak salah kan Nurul juga anggota di Panja undang-undang Omnibus Law ya, termasuk undang-undang PKS ya. PKS belum dibentuk karena masih ditunda. Ya? Oke. Kita bicara soal itu dulu tadi. Kenapa? Menurut Anda kenapa partai-partai politik begitu kesulitan untuk berada satu nafas atau satu gerak dengan rakyat yang diwakilinya? Saya agak bingung ya, karena menurut saya tidak bisa digambarkan dengan itu gitu ya. Karena partai politik ini kalau tidak ada rakyat, terus dari mana suaranya? Ya, enggak, itu satu hal. Tapi maksud saya adalah masyarakat meminta partai politik mendengarkan mereka setidaknya. Kalau tidak mau mengikutinya, mendengarkan saja dulu. Tetapi kan kemudian apa yang tergambarkan, ya tentu saja kita bisa melihat ini ngomongin undang-undang Omnibus Law. Let's say seperti itu ya. Satu contoh misalnya. Oke, saya mengatakan begini. Pemerintah menghendaki ada undang-undang Omnibus Law, rakyat tidak, begitu ya. Nah, saya kira di seluruh dunia tidak ada pemerintah satupun yang ingin mencelakakan rakyatnya, bahkan menjebloskan negaranya ke jurang kemiskinan atau kebangkrutan ataupun ketertinggalan, begitu. Betul. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini dengan pemimpinnya yaitu Bapak Presiden, saya kira beliau itu menjalankan satu agenda yang memang harus dibenahi begitu. Kita melihat ya bahwa dalam 20 tahun terakhir tidak ada investasi asing yang masuk ke negara ini. Bahkan Cina pun tidak masuk. Dia lebih memilih untuk ke Vietnam terakhir, untuk ke Laos, untuk ke Kamboja, Thailand apalagi, kemudian Malaysia, dan Indonesia ditinggalkan begitu. Pertanyaannya kenapa? Dari awal Bapak Presiden sudah menjelaskan, dan kita mungkin sebetulnya tahu juga dan paham juga bahwa sesungguhnya undang-undang, peraturan, dan ya peraturan tentu saja di negara ini sangat tumpang tindih dan sangat banyak sekali. Dan untuk memangkasnya itu ya diperlukan satu terobosan namanya Omnibus Law. Ini adalah satu sistem gitu ya. Omnibus Law ini akhirnya dipersiapkan untuk memangkas 79 undang-undang yang ada. Yang terkait dengan masalah investasi itu rohnya. Karena dari sekian banyak ini, Indonesia tertinggal sebagai negara yang pertumbuhan investasinya itu jauh begitu ya. Dan kemudian dalam memberikan pesangon itu di antara Asia Tenggara dan Asia itu tertinggi. Bahkan dibandingkan dengan Malaysia sekarang setelah putus 25 kali pun, Malaysia itu cuma 17 kali pesangon yang diberikan oleh negaranya gitu. Nah jadi karena tumpang tindih peraturan dan banyaknya birokrasi di antara para investor itu yang ingin menanamkan di sini, mereka menjadi lari dari Indonesia. Saya mengerti itu, dan kemudian juga pemerintah perlu memutuskan ini dengan cepat, karena bagaimana kita bisa membangun satu industri jika tidak ada investasi yang masuk, dan dengan industri tersebut kita membuka lapangan-lapangan pekerjaan, itu yang dibutuhkan begitu. Setiap tahunnya lahir 3 juta baru orang yang baru selesai kuliah dan sebagainya. Sebelum masa pandemi kita mempunyai 6,9 juta orang yang belum bekerja. Kemudian terjadi PHK 5 jutaan pada masa pandemi ini. Kemudian setiap tahun menanti orang yang mau bekerja 3 jutaan. Jadi silakan jumlah berapa. Kalau kita tidak membuat starting point-nya dari sekarang, kita akan tertinggal. Karena di dunia global ini ada 215 negara yang mengalami krisis pandemi yang sama. Jadi kita harus cepat mengejar ketinggalan. Kalau kita tidak merubah iklim investasi seperti sekarang ini dan terus membiarkan, nah mereka akan cari negara yang lebih mudah. Dan kita semakin jauh gitu. Jadi untuk larinya tuh semakin tertinggal. Pertanyaan yang saya berikan tadi adalah pertanyaan publik. Karena ini podcast ini akan disaksikan oleh mereka, saya harus menyampaikan pertanyaan itu. Meskipun saya cukup memahami bahwa sejujurnya undang-undang ini pada banyak bagian itu bagus. Tadi sudah disebutkan soal THR. Kalau di luar negeri hanya 17 pesangon ya. Di sini kan berapa? 20. Di sini putus 25.
Ada yang lebih parah lagi kalau soal apa itu bayar, kalau tidak bayar itu pidana loh ya, gitu. Iya, yang Maksudnya, tadinya kalau di PHK tidak dibayar itu cuma janji-janji doang, itu dipidana. dipidana. Ya. Ya, tapi yang saya maksud ini begini, dari prosesnya sampai hari ini itu banyak hal-hal yang harus saya akui memang bermasalah. Soal sosialisasi, kecepatan. Ketika saya meninggalkan DPR, ada satu undang-undang yang sangat penting dan sampai sekarang itu masih tertunda, bernama revisi KUHP. Itu menyangkut soal hukum. Tapi kemudian undang-undang Omnibus Law ini, terutama untuk Cipta Kerja itu kemudian langsung selesai. Bagus saja sih, tapi kenapa banyak orang yang tidak memahami? Satu. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ini memang bagus, tapi sejujurnya yang paling menikmatinya adalah investor. Oh ya, kita memang harus berpihak pada investor, tetapi jangan sampai melupakan hal yang lebih krusial, bernama manusia Indonesia yang bernama buruh, pekerja dan segala macam. Yang terakhir yang membuat saya jadi sejujurnya juga bertanya, Rul ya. Ini berkembang informasi bahwa ada satu pasal yang hilang. Lebih tepatnya dihilangkan kalau nggak salah, begitulah informasinya. Dan dilakukan bukan oleh DPR. Nggak boleh. Mekanisme itu tidak kita kenal. Ketika undang-undang itu sudah jadi, sudah itu. Betul. Tetapi ini kemudian masih diutak-atik, dan yang paling membuat saya jadi bertanya-tanya. Ada pengakuan dari pihak Sekretariat Negara mengatakan ada yang dihilangkan. Winnie Purno, siapa itu namanya itu, anggota dari KSP itu ya. Ada satu yang mereka hilangkan. Atau mereka cabut dari situ, apapun penamaannya. Nggak begitu mekanisme kita membuat undang-undang. Apa tanggapan Anda? Begini, waktu kami terakhir di Panja, kemudian di Timus itu, ada di Panja ya, masih di Panja, itu ada yang masuk, tapi kita itu semua menyatakan tidak setuju. Oke. Dan terus menjadi catatan, gitu, menjadi catatan. Tidak setuju tapi dicatat, belum dicabut kayaknya. Waktu itu seingat saya. Pasal yang hilang itu? Iya. Ya. Terus itu pasal berapa ya? Saya lupa. Saya juga ngomongin pasal lupa nih. Karena kita kan ini yang mengajukan pemerintah ya. Oke. Kita mengundang kementerian terkait itu nggak datang-datang. Kita minta penjelasan. Oke, tetap kita akhirnya dijadikan itu sebagai catatan. Yeah. Nah, catatan ini sampai terakhir itu tidak dicatat, tapi tidak diketok gitu ya. Yang satu itu menjadi catatan. Nah, ketika sampai ke pemerintah, tak ada ratifikasi dari kedua belah pihak ya? Iya. Waktu nyampe pemerintah itu dicabut. Nah, kami juga di grup kan rame ya, di grup. Iya, akhirnya saya dapat penjelasan juga dari ketua balik bahwa itu kita menunggu sebetulnya begitu, sampai terakhir itu menunggu penjelasan dari pemerintah. Kita nih karena ini menyangkut banyak kementerian ya, di bawah Kemenko itu banyak kementerian, jadi kita menunggu tapi sampai terakhir tidak, dan akhirnya ini. Nah, waktu kami konfirmasi juga ke Bapak Menko, ya silakan bertanya aja kepada kementeriannya gitu ya. Nah, itu tidak terjawab gitu. Kita tinggalkan begitu sampai pemerintah ini akhirnya diambil aja begitu. Oke. Ya, itu akhirnya dicabut. Karena sebetulnya waktu itu kita memasukkannya masih sebagai catatan. Bukan, yang dicabut itu apakah atas persetujuan dan sepengetahuan DPR? Itu satu hal. Yang kedua, apakah itu dicabut melalui mekanisme yang kita kenal di dalam pembuatan undang-undang? Yang saya pahami dari informasi yang berkembang, itu enggak seperti itu mekanismenya. Iya, ini saya juga menunggu klarifikasi ya. Tapi proses yang terjadi itu seperti itu begitu. Jadi memang waktu itu kita masih menunggu, dan kemudian kita tidak menarik itu gitu. Sampai akhirnya dibatalkannya oleh ketika sudah masuk ke pemerintah. Dibatalkan maksudnya itu artinya pemerintah tidak jadi memasukkannya? Tidak jadi. Artinya memang pasal itu tidak pernah masuk sebelumnya? Tidak. Oh, begitu. Jadi itu sebetulnya jadi kayak kita tertinggal begitu ya, tertinggal karena kita tidak dapat konfirmasi ini mendapat persetujuan atau enggak gitu. Perdebatannya sih waktu itu cukup dalam juga begitu ya.
cuma menterinya nggak hadir. Jadi kita tuh tergantung di situ. Tapi waktu mengejar terus ya, mengejar terus karena ini kan kayaknya begini. Target ini diperlukan untuk selesai supaya kita bisa mengejar membahas undang-undang yang lain. Dengan undang-undang ini satu, kita ini dibalik tidak mengerjakan undang-undang lain. Memang ada rapat-rapat dengar pendapat untuk undang-undang ketahanan keluarga, misalnya begitu, undang-undang kejaksaan, tapi kita tidak bisa membahas. Jadi memang ini sudah waktunya memang harus sudah selesai karena sudah 2 kali atau 3 kali masa sidang paripurna begitu, 2 kali ya Mas ya. Ini sudah 2 kali dari bulan kita mulai panjanya itu bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi sudah 6 bulan, 2 kali masa sidang. Saya mohon maaf. Saya tetap butuh klarifikasi kan banyak orang bertanya. Yang terjadi dengan pencabutan itu benar atau tidak? Atau bagaimana, Ro? Oke. Boleh nggak saya tidak menjawab ini? Ya, karena begini, saya takut salah juga ya, karena kami kan berdiskusinya di dalam grup panja gitu ya. Mungkin lebih enak kalau ini bertanyanya langsung ke Ketua dan bisa diundang ya nanti. Saya akan bertanya kepada Pratman Andi Aktas. Karena beliau pasti lebih fluent menjelaskan ini. Itu ini forum tidak ada orang yang harus disudutkan di sini. Kita memang berbagi informasi di sini. Nah, karena saya takut juga salah kan. Tentu saja ya. Saya kembali pada pemberdayaan perempuan. Kita menuju ke bagian-bagian akhir wawancara kita, Ro. Saya seperti yang saya katakan tadi, saya membayangkan muncul lagi politisi-politisi perempuan kita yang tangguh. Ya, sekarang sudah ada Nurul, ada Rike. Saya membayangkan misalnya perempuan kita itu mempertarungkan agenda-agenda politiknya lebih keras lagi. Karena begitu banyak problem yang ada di masyarakat. Saya tiba-tiba mengingat, katakanlah kalau menyebut politisi di Amerika ya. Di Amerika itu ada politisi-politisi baru yang tiba-tiba menjadi fenomenal. Ini ada catatannya di sini, ini ada... keren ya. Ya. Dan muda-muda pula. Ya, muda-muda pula. Ini nih. Inggris. Amerika. Ada yang namanya Ilhan Omar, keturunan Somalia. Kemudian ada yang namanya Rashida Tlaib, keturunan politisi perempuan keturunan Palestina. Ada juga bernama Alexandra Ocasio-Cortez, anggota parlemen paling muda di Amerika. Demokrat semua ya. Yang kebetulan ekstrem kiri semuanya gitu ya. Tetapi yang menarik adalah mereka begitu kukuh memperjuangkan agenda-agendanya. Dan agendanya itu nggak main-main. Hak-hak LGBT, hak-hak aborsi bagi perempuan. Apalagi untuk yang berhubungan dengan hak-hak imigran ya. Ya, karena mereka memang imigran gitu. Itu luar biasa gitu. Kapan kira-kira masa itu kita dapatkan kembali di ruang politik kita, Ro? Sorry, sebenarnya saya bukan menghindar ya, tapi saya ingin mengatakan kulturnya beda. Ya, kulturnya beda. Kulturnya kamu ingin eksis atau kamu mau dilindas atau dilibas. Kalau kamu mau tetap eksis, ya harus beradaptasi dengan culture politiknya Indonesia, khususnya dengan partai politiknya dalam lingkup yang lebih kecil begitu. Nah, kalau berpikirnya sudah menjadi politisi dan ingin eksistensi itu berjalan terus, kita harus menjadi seorang politisi yang kompromis, karena politik itu sendiri kompromi kan. Jadi untuk menggolkan agenda-agenda yang kontroversial seperti ini, itu pun yang tadi disebutkan agendanya adalah agenda liberal ya. Bahwa menjadi LGBT, kemudian hak-hak yang terkait tentu saja di sini tidak punya tempat. Nggak bisa. Ya, tetapi yang saya maksud adalah bisa kan ini banyak peristiwa agenda di sekitar banyak kita peristiwa. gitu ya. Cuma memang saya melihat tempatnya belum cukup kondusif. Kemudian juga perempuannya juga belum muncul nih sampai saat ini ya. Siapa begitu ya. Dan kira-kira isu apa? Kalau dulu kan muncul agenda affirmative action begitu. Itu memang menjadi agenda bersama yang bisa mensinergikan kekuatan perempuan.
dan yang muncul akhirnya perempuannya begitu ya. Mungkin aksi perempuan Ibu Peduli di Bundaran HI yang membuat sejarah itu membuat perempuan harus bisa tampil juga di politik. Saya kira juga itu sebagai pijakan perubahan politik di Indonesia itu mesti dicatat juga gitu. Cuma yang secara individu itu saya belum pernah mendengar kalau di sini ya, kecuali R.A. Kartini lah. Ya. Nah, saya berharap akan ada waktunya seorang politisi perempuan yang muncul, yang bisa menggelegar lah, ya, yang bisa menggelegar di atas kakinya sendiri, tanpa patron, tanpa dinasti politik, dan dia berdiri dengan di atas kekuatan kakinya sendiri juga, kecerdasan otaknya begitu. Ya, saya menantikan itu. Tapi jelas untuk isu-isu yang liberal seperti itu forget it. Tentu saja. Ya, karena misalnya kita berjuang untuk RUU PKS aja itu sudah setengah mati kan, sekarang ditangguhkan untuk dimajukan lagi ke prolegnas. Kalau saya pribadi setuju, sebetulnya nggak ada masalah, itu nggak ada masalah, tapi terlalu dipolitisir, ya, dipolitisirnya dengan pendefinisian, kemudian jadi biasalah ini dilihatnya sudah secara politis, kemudian juga apa-apa yang dilihat secara politis menutup orang untuk berpikir secara bijak gitu ya, dan rendah hati. Samalah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, menurut saya ini seperti itu juga kasusnya gitu. Dan bedanya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini terkait dengan kepentingan ekonomi Republik ini, kalau PKS itu anytime itu bisa ditunda seperti itu gitu. Dan tidak kecuali perempuan mungkin yang kita bersemangat untuk menggolkan itu, tapi mungkin tidak penting buat pria begitu ya. Jadi buat saya ini masalah waktu, karena kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, dengan lingkungan internasional kita juga yang menghendaki bahwa Indonesia harus membuka diri terhadap perubahan tersebut. Satu contohnya misalnya begitu ya, yang di Undang-Undang Cipta Kerja diributkan juga soal Undang-Undang Diknas. Diknas itu kan secara keseluruhan satu undang-undang udah di take out semua, tapi ada satu pasal tertinggal, pasal 65 itu tentang investasi juga masuknya. Boleh sekolah asing itu masuk, boleh rumah sakit itu masuk, tapi di kawasan ekonomi khusus. Di Pulau Jawa ini cuma ada di Tanjung Lesung, lainnya di luar Pulau Jawa. Saya kira ini menurut saya ya bagus-bagus aja begitu, dan ini adalah salah satu prasyarat dari WTO sebagai bagian dari Republik ini menjadi bagian dari pergaulan internasional. Jadi ya kayak gitu, kita nggak bisa menutup diri dari. Salah satu usulan Anda yang membuat Anda dikenal sebagai anggota DPR yang peduli adalah usulan Anda agar gaji anggota DPR dipotong untuk penanganan COVID. Tentu saja itu bagus. Tetapi ada beberapa suara yang mengatakan bahwa kalau pola-pola seperti itu diteruskan, maka kemudian lama-lama pemerintah itu menganggapan bahwa ini menjadi tugas DPR, padahal kan bukan tugas DPR seperti itu. Tugas DPR itu adalah memastikan bahwa, katakanlah misalnya kalau Nurul dari dapil berapa ya? Jabar 1. Jabar 1 itu masyarakatnya terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara melalui mekanisme pembangunan dari pemerintah. Pemerintah sebagai eksekutor dari program itu. Kita gitu. Ngawasin gitu. Tetapi banyak mengatakan Anda seorang yang baik hati. Menurut Anda pola seperti ini bagaimana? Menurut saya itu sah-sah saja ya, dan itu sebetulnya spontanitas saja, bukan satu skenario saya mau bicara di situ. Sampai saya juga bicara kadang-kadang takut juga, karena memang saya belum izin kepada ketua fraksi apakah yang keluar dari mulut saya disetujui begitu kan? Nah, cuma sebenarnya itu oke-oke saja, karena tadi kan Mas Akbar di awal menanyakan ada keterpisahan antara partai dengan masyarakat. Justru ini mengkorelasikan begitu ya, bahwa empati itu nggak bisa ditahan-tahan gitu loh. Masa apalagi sekarang nih ya, kita kan sudah masuk dalam masa resesi. Nggak tahu tahun depan udah selesai apa belum. Justru sekarang ini kita diuji sejauh mana kita bisa terus memberikan empati itu dan membantu masyarakat kita. Saya kira ya wajar-wajar aja sih Mas, kalau misalnya itu bukan tugasnya, tapi yang namanya empati, sensitivitas itu kan nggak bisa dilarang-larang. Mau ngebantu gitu nggak bisa dilarang-larang juga, dan itu sangat personal sih, nggak semua orang gitu juga. Betul saja. Pertanyaan terakhir dari saya, masih pengen main film?
Main film sih enggak sih. Cuma saya bersyukur banget, berterima kasih kepada Tuhan ya. Jalan hidup saya sudah melalui banyak hal. Menjadi artis itu bukan satu yang harus saya sesali, tapi saya syukuri karena itu menjadi modal sosial saya saat ini. Saya salah satu penonton terbaik Anda loh. Dulu ya. Yoi. Nurul Arifin, terima kasih banyak telah hadir di forum Akbar Faisal Unsensor. Iya, makasih juga Mas Akbar. Ini satu politisi yang sangat luar biasa. Semasa satu periode sama-sama di Komisi 2, saya mengenal beliau juga orang yang sangat vokal ya. Vokal di komisi kami. Dan alhamdulillah kita sama-sama bisa ketemu lagi. Saya berharap Nurul semakin menunjukkan bahwa inilah perempuan Indonesia, terutama di dunia politik ya. Saya berharap seperti itu. Sekali lagi terima kasih Teh Nurul. Para negarawan, nagarawati, para penonton Akbar Faisal Unsensor, terima kasih atas waktunya untuk menonton tayangan ini. Saya berharap kita bisa belajar lebih banyak lagi. Malam ini kita belajar dari seorang yang telah menjadi politisi tangguh, Nurul Arifin. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.